Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian dan pengembangan matematika, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Rohma Indawati SPD MPD. Saya, Lailatul Komariah, akan membahas materi tentang lingkaran. Lingkaran di sini terdapat beberapa sub-bahasan yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama mengenai pengertian lingkaran, yang kedua unsur-unsur lingkaran, yang ketiga sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan yang keempat mengenai keliling lingkaran, dan selanjutnya yang kelima mengenai luas lingkaran, dan yang keenam tentang contoh soal, dan yang ketujuh mengenai kesulitan yang sering dialami siswa, yang kedelapan mengenai miskonsepsi yang sering dialami siswa. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah garis yang melengkung apabila dihubungkan dengan pusatnya akan memiliki jarak yang sama, seperti contoh gambar di samping tersebut. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai unsur-unsur lingkaran, di mana unsur-unsur lingkaran di sini ada 8 unsur. Yang pertama mengenai titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran, seperti contoh gambar di samping tersebut. Yang kedua, tentang jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dan garis lengkung lingkaran. Jari-jari lingkaran di sini biasanya disimbolkan dengan R kecil, di mana R sama dengan radius. Pada gambar di samping, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, selanjutnya garis OB, selanjutnya garis OC, dan yang terakhir oleh garis OD. Yang ketiga, unsur diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis yang terhubung antara dua buah titik pada garis lengkung lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Diameter lingkaran biasanya disimbolkan dengan D, di mana D sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari lingkaran. Pada gambar di samping, panjang ED sama dengan panjang EP ditambah panjang PD. Unsur yang keempat yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lurus yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Unsur yang kelima yaitu tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, garis AB adalah tali busur lingkaran O. Selanjutnya unsur yang keenam itu tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur lingkaran dan busur lingkaran. Unsur yang ketujuh yaitu juring lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Pada gambar di samping, juringnya adalah AOB. Unsur yang terakhir yaitu apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur.
Pada gambar di samping, garis OE merupakan apotema pada lingkaran O. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut pusat adalah sudut yang terbentuk antara dua buah jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran, di mana di antara sudut pusat dan sudut keliling ini memiliki sebuah perbedaan. Kalau sudut pusat terbentuk antara dua buah jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berada pada titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Pada dasarnya terdapat suatu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Jika keduanya menghadap busur yang sama, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai keliling lingkaran. Dimana pengertiannya, keliling lingkaran adalah panjang atau linier yang mengelilingi lingkaran, di mana terdapat rumus yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R, atau K sama dengan Pi kali D, di mana K sendiri berarti keliling lingkaran, Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Nilai dari Pi 22/7 biasanya digunakan pada kelipatan 7. Dan R sama dengan jari-jari lingkaran, kemudian D sama dengan diameter lingkaran. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai luas lingkaran, di mana pengertian dari luas lingkaran adalah luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran, di mana terdapat sebuah rumus yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat, di mana L sendiri berarti luas lingkaran dan P-nya bernilai 22/7 atau 3,14 dan R-nya sama dengan jari-jari. Selanjutnya memasuki pada pembahasan contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah stadion berbentuk lingkaran memiliki keliling 132 meter. Berapakah luas keseluruhan dari stadion tersebut? Langkah yang pertama, kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada soal tersebut yang diketahui K sama dengan 132 meter dan yang ditanyakan berapa luas keseluruhan dari stadion tersebut. Selanjutnya penyelesaiannya, di mana menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. K nilainya 132 meter sama dengan 2 kali 22/7 dikalikan R. Di sini Pi-nya menggunakan 22/7. 132 meter sama dengan 44 R/7. 33 meter sama dengan R/7. R sama dengan 21 meter. Selanjutnya mencari luas lingkaran tersebut, di mana rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. L sama dengan 22/7 kali 21 kuadrat. L sama dengan 22/7 dikalikan 441, di mana hasilnya L sama dengan 1386 meter. Jadi stadion berbentuk lingkaran yang memiliki keliling 132 meter itu luas secara keseluruhannya adalah 1386 meter. Selanjutnya contoh soal yang kedua.
Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan diameter ban mobil, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil. Langkah yang pertama, kita tulis apa yang kita ketahui pada soal tersebut dan apa yang ditanyakan. Diketahui, jari-jari sama dengan 30 cm, banyak roda berputar sama dengan 100 kali, dan yang ditanyakan, tentukan diameter, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil. Selanjutnya pada penyelesaiannya, sini menggunakan D sama dengan 2 kali R sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. Selanjutnya mencari keliling, di mana K sama dengan Pi kali D. K sama dengan 3,14 dikalikan 60 cm. K sama dengan 188,4 cm. Selanjutnya kita cari jarak yang ditempuh mobil tersebut. Jarak sama dengan keliling kali banyaknya putaran. Jarak sama dengan kelilingnya 188,4 dan banyak putarannya 100. Jadi hasilnya jarak sama dengan 18.840. Selanjutnya pada contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Lingkaran di atas memiliki besar sudut ABC sama dengan 60 derajat dan sudut AOC sama dengan 4x-12 derajat. Hitunglah nilai X. Baik, langsung saja pada penyelesaiannya. Sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. Sudut AOC-nya bernilai 4x-12 derajat sama dengan 2x 2 kali 60 derajat. 4x-12 derajat sama dengan 120 derajat. 4x sama dengan 120 derajat ditambah 12 derajat, di mana yang awalnya 4x-12 derajat, yang nilai dari 12 derajatnya pindah ruas sehingga menjadi plus 12 derajat. 4x sama dengan 132 derajat. X sama dengan 33 derajat. Jadi nilai dari X pada contoh soal yang ketiga ini adalah 33 derajat. Selanjutnya pada pembahasan yang ketujuh mengenai kesulitan yang sering dialami siswa. Kesulitan yang pertama yaitu kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam mengerjakan soal disebabkan kurang memahami apa yang diminta dari soal, sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai. Kesulitan yang kedua itu mengenai kesulitan yang dialami siswa adalah memahami masalah soal dalam bentuk cerita, di mana siswa sulit dalam memaknai bahasa dan memaknai gambar pada soal cerita. Kesulitan yang ketiga yaitu mengenai kesulitan yang dialami siswa dalam menghitung. Banyak siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep matematika, tetapi hal ini tidak selalu sama dengan kemampuan yang berhitung. Hal tersebut terjadi karena siswa salah membaca simbol-simbol matematika dan mengoperasikan angka secara tidak benar. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa. Miskonsepsi yang pertama yaitu kesalahan siswa dalam mengerjakan soal adalah karena terburu-buru dalam membaca dan memahami soal, serta lupa akan metode atau prosedur penyelesaian yang tepat. Miskonsepsi yang kedua yaitu kesalahan memahami informasi, dikarenakan kurang mampunya siswa dalam mengidentifikasi permasalahan dan kurangnya kecermatan siswa dalam melakukan perhitungan, sehingga siswa salah dalam memahami konsep yang digunakan. Baik, mungkin hanya itu yang
yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penjelasan saya ataupun dari materi yang sudah saya sediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.